Orang ini diduga oleh netizen sebagai pelaku dari kasus Vina. Lu lihat, followernya naik jadi ratusan ribu dan tiba-tiba dia private akun dong. Nggak tahu karena viral, jadi cemas dan sebagainya nggak tahu. Tapi yang jelas guys, netizen itu nuduh bukan tanpa alasan. Kalau lu baca hasil pengadilan dari kasus Vina ini, lu bakal nemu 3 nama pelaku yang masih buron. Itu ada Andi, ada Dani, terus ada Peggy alias Perong. Tuh, Peggy, Egi, mirip kan? Ditambah lagi sahabat Linda yang katanya kemasukan almarhum Vina, itu bilang kalau itu salah satunya. Ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, Jare? dapat dong netizen nama Egi. Dengan segala kemampuan netizen untuk mencari aib-aib di media sosial, dapatlah satu akun yang namanya adalah Egi Rian Prayoga. Yang bikin netizen curiga adalah karena dia berteman dengan Vina. Yang namanya adalah Egi, itu yang karena itu sih sebenarnya. Wow. Tapi sayangnya akun Egi Rian Prayoga itu sudah tidak aktif bertahun-tahun lalu. Ya, tamat deh penyelidikan netizen. Tentu tidak. Netizen berhasil mengantongi satu akun FB lagi yang diduga adalah akun baru dari Egi Rian Prayoga yang bernama Egi Ripra. Kenapa diduga akun baru? Karena namanya adalah Ripra Rian Prayoga, itu satu. Kedua, foto dia itu mirip dengan foto di akun Egi Rian Prayoga, itu kedua. Ketiga, akun dia itu ada inisial Epang gitu. Yang mana Egi Rian Prayoga itu pernah posting gambar yang sama, yaitu Epang juga. Makanya netizen menduga bahwa ini adalah akun baru dari Egi Rian Prayoga. Dan netizen akhirnya berhasil dapat akun Facebook barunya, dapat akun TikTok, dan diseranglah orang ini, diduga sebagai Egi yang disebutkan tadi. Tapi bukan Egi itu doang guys, masih ada satu lagi Egi yang diduga adalah Egi dari kasus Vina ini, yaitu Egi Setiawan Bailah. Kenapa diduga? Karena ini diduga oleh netizen ya, karena dia menggunakan baju yang bertulisan Moonraker. Dia juga pernah posting tulisan Moonraker, yang merupakan geng motor dalam kasus Vina ini. Dan menurut kalian siapa ya? Egi Rian Prayoga atau Egi Setiawan Bailah? Soalnya sama-sama mencurigakan sebenarnya. Cuman kita sebagai netizen kan nggak punya alat bukti ya. Kayak misalnya kepolisian dan sebagai polisi sih yang tahu sebenarnya Egi yang mana, Egi Rian Prayoga, Egi Setiawan Bailah, atau bukan keduanya gitu. Karena polisi katanya kan udah mengantongi identitas. Tapi kalau misalnya di antara kedua ini udah jelas-jelas dan nggak ketangkep, udah ada mainan sih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapaknya Eki ya, korban. Saya harapan pada seluruh warga negara Indonesia. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum. Sampai nangis dia. Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Allahu Akbar, kasihan banget. Saya mohon Kehilangan seluruh dia. warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk Pak Ibtu Rudiana, saya turut belasungkawa dan turut berduka cita atas kehilangan anak Bapak yang tercinta, yaitu saudara Eki. Semoga Eki bisa tenang di sisinya dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pernyataan Bapak, kalau Bapak meminta kepada seluruh netizen untuk tidak membuat rasa sakit hati lagi dan untuk tidak menciptakan luka yang lebih dalam lagi untuk Bapak dan keluarga, saya mewakili teman-teman netizen yang turut berkontribusi dalam kasus Vina ini ingin menyampaikan kalau kita tidak ada sama sekali niatan untuk membuat rasa sakit dan menciptakan luka itu untuk Bapak dan keluarga yang lainnya. Di sini kami seluruh netizen Indonesia Raya turut merasakan rasa sakit dan luka itu, sehingga kami memiliki niat yang tulus, niat yang baik untuk mencari keadilan bagi Bapak dan keluarga Bapak beserta keluarga dari almarhum Vina. Kami berusaha mengumpulkan bukti-bukti dari jejak-jejak digital para pelaku melalui seluruh sosial media para pelaku. Dan kami bahkan berusaha mencari keberadaan para pelaku, terutama yang masih menjadi DPO dari 3 orang ini, juga orang yang terkait lainnya. Mohon jangan salah paham Pak dan salah persepsi atas niatan kami semua dalam kasus Vina dan Eki ini. Sudah banyak di luar sana akun-akun dari para netizen yang hilang, yang di take down, yang terkena peringatan oleh karena mengumpulkan bukti-bukti dari para pelaku. Dan bahkan video saya yang terakhir yang mengungkapkan para pelaku dari kasus Vina dan Eki ini itu sudah di take down, dan akun saya sekarang saat ini, detik ini juga terancam hilang. Ini semua adalah bentuk tindakan tulus dan sayang kami kepada keluarga Bapak beserta keluarga almarhum Vina. Kami tahu Bapak tertekan, kami tahu Bapak sulit untuk mengambil tindakan oleh karena mungkin ada seseorang yang lebih tinggi pangkatnya dibandingkan Bapak sendiri. Tetapi ingat Pak, kasus ini tidak akan mungkin viral dan kasus ini tidak akan mungkin diketahui oleh seluruh satu Indonesia Raya apabila tidak melalui kami, yaitu para netizen. Dan Bareskrim Polri, Master Firasat, dan juga Hotman Paris tidak akan mungkin bertindak kalau tidak melalui kami. Jadi jangan salah paham Pak. Almarhum Kasihan bapaknya. Muhammad Rizky Rudiana. Ini bapaknya Eki ya. Semangat Bang, jangan kasih kendor Bang. Semangat, netizen membantu. Seluruh Indonesia sekarang sedang berfokus kepada keluarga almarhum Vina dan keluarga Eki, termasuk Abang. Ya, pokoknya kita harus ungkap kasus ini. Sudah 8 tahun
terkatung-katung seperti ini. Gak usah takut bang, kalau ada yang intimidasi abang, seluruh rakyat Indonesia akan bergerak. Saya, Papi Seto, pribadi akan bantu secara metafisik kalau ada apa-apa sama keluarga abang dan keluarga almarhum Vina. Semangat bang, kita buktikan Indonesia masih punya hukum yang kuat. Kekuatan netizen kayak gitu. Salam Kekuatan putih dari saya, netizen Papi untuk Seto. hal yang positif ini. Klarifikasi dari bapaknya Eki yang di akhir-akhir itu, yang bapaknya Eki mengatakan seperti ini. Selama 8 tahun saya berusaha sabar. Di situ saya melihat ada yang menjanggal, teman-teman. Saya melihat bapaknya Eki ini sedih, ya. Tapi selama 8 tahun bapaknya Eki ini menahan sakit yang begitu luar biasa, ya. Bapaknya Eki menahan kebenaran selama 8 tahun. Bapaknya Eki ini sebenarnya bisa mengungkapkan kebenaran, cuman ada orang yang dia takuti, sehingga sulit untuk memberitahu kebenaran yang sesungguhnya. Kita netizen bantu. Bapaknya Eki Cari selama akun-akun. 8 tahun berharap kasus ini terbongkar, walau bukan dengan dari bapaknya Eki. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya Ngeri sih, banget. Dede kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Itu dia, ini jelas sekali terlihat dari tarot, ya. Cuman ini pengungkapan dari orang-orang terdekat yang ibaratnya di sini merasa bahwa kasusnya ini memang perlu diaktifkan lagi, dibongkar lagi, ya. Jadi bukan arwahnya Vina yang ibaratnya ingin balas dendam, tidak terlihat di sini. Oke, kalau dilihat dari tarot di sini sebenarnya tidak ada yang namanya kerasukan ataupun kemasukan. Yang pasti terlihat dari tarot di sini bahwa Vina selalu datang ke dalam mimpinya, ke mimpi temannya. Akhirnya posisinya karena temannya ini merasa ibaratnya menjadi suatu beban pikiran dia, tanpa dia sadari di bawah alam sadar dia, akhirnya dia berbicara. Ya, bukan arwah Vina masuk ke dalam badan temannya, tidak segampang itu. 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai Ngeri dengar suaranya ya. Balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Tahu itu suara siapa? Itu suara Vina yang sudah menjadi arwah yang masuk ke tubuh orang lain. Menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya. Filmnya lagi main ya. Begini, orang yang sudah meninggal, dia itu sibuk antara dua. Sibuk menikmati balasan amalan baiknya atau sibuk tersiksa karena amal buruknya. Jadi nggak ada cerita arwah Vina itu masuk ke tubuh orang lain. Dia lagi sibuk antara dua tadi. Sibuk menikmati atau sibuk menderita. Saya nyampein ini dari pemahaman seorang muslim ya. Jadi kalau ada kepercayaan di luar itu, ya silakan aja. Tapi kalau kamu muslim, percaya arwah bisa balik, itu keliru. Ada banyak kasus yang belum terungkap di Indonesia ini. Kalaulah arwah bisa kembali, maka nggak akan ada kasus pembunuhan sembunyi-sembunyi. Karena percuma, arwahnya akan pulang, ngasih tahu ke orang-orang. Terus yang ngomong di awal video ini tadi, itu suara siapa? Yang jelas bukan Vina. Bisa jadi orang itu acting, bisa jadi itu adalah jin. Yang jelas bukan Vina. Sebenarnya soal arwah penasaran ini adalah persoalan yang penting banget. Soal akidah, orang jadi takut sama jin yang biasa disebut hantu. Mau sholat malam takut, gara-gara punya pemahaman begitu. Ngerusak akidah banget. Mereka tidak merencanakan, jadi memang mereka dalam kondisi mabuk. Hakim bilang terencana dan terkonsep, polisi bilang tidak terencana. Lu lihat ini ya. Jadi ceritanya tuh si ST, pelaku yang paling muda yang udah keluar saat ini, dia tidak terima dituduh bersalah. Dia punya alibi, tapi dibantah sama si hakim ketua yang namanya Etik nama orangnya. Hakim ketua ini bilang, selain karena balas dendam, ada cinta segitiga. DN menyukai FN. DN ini kalau menurut gua kayaknya Dani deh, bukan Peggy. Menyukai FN. FN ini Vina. Tapi FN menolak. Pesan pendek itu merupakan rencana terkonsep untuk menyakiti korban. Dalam rencana itu terdapat pembagian tugas sehingga majelis hakim
hakim menilai ST terlibat langsung dalam kejadian itu. Nah, jadi terencana atau tidak nih? Tolong Kapolri, jangan gara-gara oknum polisi yang kurang kompeten jadi kena seluruh polisi di Indonesia. Kami yakinlah polisi itu hebat, mumpuni untuk menangani kasus-kasus besar. Jangan gara-gara beberapa oknum polisi jadi rusak seluruh polisi di Indonesia nih. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Banyak juga yang ngetek kasus ini untuk Mbak Nini up, untuk Mbak Nini kuak. Ini juga bukan kasus sembarangan kasus juga. Mbak Nini sih butuh pertimbangan juga untuk buat video ini. Saking Mbak Nini tuh diteror, saking banyaknya orang yang ngetek dan minta tolong ke Mbak Nini untuk ungkap kasus si Vina, sampai ada pencarian Nini Kunci tentang Vina. Padahal Mbak Nini belum upload konten tentang Vina ya. Jadi sesuai permintaan kalian, Mbak Nini akan menjawab sesuai dengan penglihatan Mbak Nini. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan secara umum. Mungkin nanti kalau ada pihak keluarga yang menghubungi Mbak Nini, mungkin Mbak Nini bisa sampaikan secara langsung kepada pihak keluarga. Mbak Nini akan menjelaskan beberapa hoax dulu sebelum kita membahas tentang kasus Vina. Pertama, ada yang bilang kalau si Vina almarhumah ini adalah korban PT atau sejenisnya. Itu bukan ya teman-teman. Bukan, itu memang murni asli ya itu ya kekerasan juga gitu. Bukan tumbal-tumbal apa segala macam, bukan. Dan juga dari flashback yang Mbak Nini dapatkan dari rekaman video kesurupannya temannya Vina gitu ya, itu memang murni Vina yang memasuki dari temannya tersebut. Itu bukan Linda yang menyeting apa segala macam, bukan ya teman-teman. Karena juga ada yang pengen bahas tentang itu. Dan memang benar ada 3 orang lagi yang masih dalam pencarian saat ini dan belum tertangkap. Itu adalah otak dari sebenarnya kejadian ini. Menurut dari penerangan Mbak Nini, korban yang selain dari almarhumah Vina ini, salah satu dari keluarganya itu tahu siapa sebenarnya otak dari pelakunya, tinggal di mana, orang tuanya siapa, itu mereka tahu. Mbak Nini juga lihat postingan-postingan yang beredar, yaitu netizen-netizen yang mencari tahu siapa sih sebenarnya pelaku dari 3 orang ini. Dan salah satu VT dari kalian yang buat itu tuh ada yang benar teman-teman, itu benar asli pelakunya gitu. Dari salah satu VT yang beredar ya, itu benar ada, benar itu pelakunya dari flashback yang Mbak Nini lihat dari seseorang tersebut. Jadi kalau misalnya kejadiannya tuh 8 tahun, pelakunya sekarang itu tuh udah berumur sekitaran 30-an ya. 30. Dan salah satu di antara mereka itu tuh ada yang sudah menikah. Dan Mbak Nini juga melihat sebelum film ini tuh ditayangkan gitu ya, ada oknum yang memang disuruh Intimidasi. untuk datang ke pihak keluarganya almarhumah korban untuk menstop jangan dibuat film, untuk menstop kasus ini dikuak, untuk biar keluarga mereka tuh bungkam. Sebenarnya banyak hal yang ingin Mbak Nini sampaikan, cuman takut untuk mengutarakan, takut salah juga karena ini bukan sembarang kasus ya teman-teman. Mungkin kalian bisa tahu sendiri apa maksud dan yang Mbak Nini sampaikan. Tapi yang perlu kalian tekanin di sini adalah kunci sebenarnya bisa ketemu dari 3 pelaku yang belum ketangkap ini itu adalah dari si keluarga korban selain dari Vina. Dan Mbak Nini juga melihat bahwa kedua dari pelaku tersebut tuh keberadaannya itu tuh sangat jauh di Indonesia. Dari postingan salah satu netizen yang mencari tahu siapa sebenarnya pelaku, memang ada di antara mereka tuh postingannya tuh benar itu si pelakunya. Mbak ini sih ingin menggambar siapa sih sebenarnya 3 otak pelaku ini. Cuman balik lagi ini juga berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami baik Mbak Nini ataupun orang sekitar ataupun kejadian saat ini, karena memang kasus ini tuh bukan sembarang kasus yang seperti biasa. Semoga pihak yang bersangkutan itu tuh segera mencari tahu dan semoga kasus ini tidak tenggelam, karena memang keadilan itu tuh sebenarnya sulit untuk dicapai karena ada beberapa hal gitu. Dan ingat, intinya itu adalah mereka tahu sebenarnya siapa orangnya ketiga pelaku ini dari pihak keluarga korban selain si Vina. Karena mungkin ada beberapa hal yang mereka tidak bisa berkomentar, tidak bisa ikut andil meskipun itu adalah salah satu korban. Pelaku kan sudah ketangkap 8 orang dan ada 3 lagi yang belum. Sebenarnya dari Mbak Nini itu melihat sangat mudah mencari 3 orang tersebut, tapi karena ada beberapa hal kendala yang ngebuat itu terbatas ya, dari segi jabatan juga keterbatasan dalam menguak ini sebenarnya sangat mudah teman-teman. Ketiga orang ini sangat mudah kita tahu gitu, dan juga fotonya sudah beredar di netizen kan itu ada yang benar. Cuman ya itu kita balik lagi ke batasan kita dalam situasi dan kondisi karena berkaitan dengan jabatan. Dari flashback yang jabatan kejadian sekuat Vina, apa itu dia? Bahwa mereka berdua ini memang setelah pulang dari kayak taman gitu ya, tempat bermain apa segala macam, setelah pulang mereka memang dipukul di bagian belakang kepalanya si yang laki-laki gitu ya. Jatuh memang si mereka berdua ini tuh ada sempat perlawanan. Mereka memang tidak ada niatan untuk dibunuh oleh beberapa oknum ini karena memang sudah terlanjur mereka melihat siapanya sudah ada perbincangan sebelumnya. Ya akhirnya mereka tuh mau tidak mau harus membunuh untuk biar mereka tidak melaporkan gitu. Dan juga Mbak Nini melihat pada saat si Vina ini mengeluhkan stop, jangan membunuh kita apa segala macam gitu, ada perbincangan itu, malah dia dikencingin sama 3 pelaku. Jadi kejadian pada saat dia dibunuh itu sekitaran jam 9-an ke atas. Jadi setelah pulang mereka dari main-main tadi. Kali lagi Mbak Nini turut berduka cita atas
yang menimpa kejadian ini. Semoga jadi pelajaran buat kita ke depannya juga. Dan Mbak Nini harap bahwa kasus ini tetap terus kita keluarkan supaya dapat keadilan gitu ya. Karena kalau bukan dari kita, itu nggak akan bisa guys. Karena dari kekuatan kalian para netizen, itu benar-benar kasus ini tuh naik lagi gitu. Dan aku berharap ketiga pelaku otak utama ini benar-benar ketemu. Dan aku berharap juga ada pihak keluarga yang menghubungi atau ada perantara aku untuk menyampaikan, karena ada beberapa hal yang aku harus sampaikan secara langsung kepada mereka. Temen nih yang ngeliat video gue bagian 1, kan gue udah bilang jangan terlalu fokus ke DPO yang 3 ini, tapi fokuslah ke geng motornya. Tapi yang bahas geng motor tuh nggak banyak di sini, tuh malah bahasnya tuh kayak Linda lagi, Egy yang bener yang mana. Nah kalau ngomongin soal DPO itu tuh udah jelas banget woy, namanya ada, orangnya kelihatan, fotonya ada, bahkan sampai ciri-cirinya tuh ada. Jadi bagi gue udah itu pihak kepolisian tanpa bantuan netizen, mereka akan sangat mudah mendapatkan ketiga DPO yang disebut dan di-share oleh Polda Jabar. Tapi teman-teman perlu ingat, di tahun 2016 ya, kita nggak pernah tahu proses hukum yang terjadi itu seperti apa. Karena Pak Hotman Paris juga kan bilang, ada dugaan bahwa BAP ini diubah. BAP 8 pelaku ini diubah. Di 2016 ini, memang rekaman suara kesurupannya Linda ini betul-betul viral. Gue juga ngikutin dari 2016, tapi gue tuh ngikutin cuma kayak ngedenger rekaman suaranya, nyari tahu kronologinya tuh gimana sih, sampai nyari tahu gengnya. Hanya sebatas itu doang. Jadi belum ada yang benar-benar ngawal kasus ini kayak kita sekarang, benar-benar ngawalnya tuh all out gitu loh. Nah pada saat 2016 itu belum ada yang ngawalnya itu all out. Jadi pasti ada proses yang memang kita nggak tahu dan nggak akan pernah tahu dan nggak disampaikan ke publik juga, dan akan tetap jadi rahasia pihak-pihak tertentu. Sampai saat ini semudah itu cari DPO, tapi tetap pelakunya belum tertangkap. Sampai saat ini semudah itu mencari 8 pelaku. Ya, mudah sekali, keren, hebat kepolisian Cirebon. Hebat banget. Tapi susah itu cari yang 3 ini, padahal udah jelas semuanya. Makanya dugaan dari Pak Hotman Paris itu benar, ada benarnya. Benar-benar ada benarnya. Pasti ada orang orangnya. Nah siapa orangnya? Waktu di tempat ya teman-teman yang mencari siapa di balik semua ini. 99% akan complicated. Ya gini aja teman-teman ya. Teman-teman misalkan sebagai orang yang punya kuasa. Teman-teman sebagai orang yang memang pada zaman itu ya, pada saat itu mudah mencari pelaku. Akan lebih fokus mencari pelaku. Dari 11 orang kok cuma 8, nggak tahu lah 3-nya kemana, semua harus benar-benar diadu. Ya nggak? Sekecil, mohon maaf bukannya merendahkan, keluarga almarhumah Vina aja yang istilahnya tuh yang selalu bilang kita mah bukan orang yang ngerti gitu kan, itu all out boy, all out. Pasti akan ada plot twist, tapi maksud gue inget dong, lihat lagi video yang gue upload dari bagian pertama sampai bagian saat ini. Mulai saat ini gue juga gak akan banyak ngomong lagi sepertinya, karena ada sesuatu yang sudah tampil dengan tampilan yang berbeda. Mungkin karena 8 tahun ini menjadi bagian pelajaran yang paling berharga di hidupnya. Netizen Indonesia itu cerdas, gue juga gak mau terlalu menggiring opini. Dan akhirnya apa yang gue sampaikan jadi konspirasi, gue gak mau terlalu menggiring opini seperti itu. Dan netizen juga sangat cerdas, gak perlu percaya sama gue. Tapi seperti video bagian pertama yang pernah gue sampaikan, kalau gue ya cuma bantu speak up menurut perspektif gue, supaya apa? Supaya ngebantu teman-teman dapetin informasi yang gak didapat di akun-akun lain. Dan for your information aja, benar-benar gue tuh bahas ini gak ada niat to be star atau memanfaatkan situasi dan tahu cara FYP dan lain sebagainya, enggak, karena gue gak haus akan itu. Dan makanya sengaja nih habis bangun tidur langsung buat video acak-acakan, biar teman-teman tuh fokusnya tuh bukan ke gue nya tapi ke materi yang gue sampaikan. Dan buat teman-teman yang masih mau melanjutkan penyelidikannya macam CIA, FBI ataupun Intel, silakan aja, tapi gue mohon tonton video gue betul-betul dengan seksama dari bagian 1 sampai bagian ini, karena apa yang gue omongin juga gue sangat hati-hati, itu mungkin bisa menjadi clue. Memang pengen banget nyampein, cuma nggak bisa frontal juga karena bikinan gue cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah jangan lupa setiap teman-teman mau bahas kasus ini atau misalkan keinget sama kasus ini, jangan lupa banyakin doa untuk almarhumah Vina dan juga almarhum Iki. Gue juga ngelakuin hal itu, dan ya tadi
gue juga nggak mau blunder sama statement gue sendiri, jadi jangan percaya gue, tapi tetap kita harus sama-sama kompak kawal kasus ini biar ada social pressure, biar pihak kepolisian betul-betul mendetail mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya, terutama proses di 2020. Ya teman-teman, saya hentikan videonya. Emang sekuat apa? Sekuat apa? Apakah anak presiden? Siapa mereka gitu? Apakah pada saat 2016 itu ada aksi penutupan mulut begitu untuk 3 orang yang hari ini DPO yang sampai 8 tahun itu nggak dikuik-kuik begitu. Setelah dikuik-kuik karena netizen bergerak mencari, karena dipicu adanya film. Ya, apakah ini untuk menarik penonton di film? Allah alam bisawab. Tapi yang jelas teman-teman, segala kejahatan itu harus dibongkar begitu, apapun yang terjadi, apapun itu, siapapun itu, orangnya siapa, sekuat apa, ya, hukum harus ditegakkan teman-teman ya. Saya salut kepada netizen itu mencari, menjadi seorang intel detektif, mencari akun, kemudian flashback pada media sosial yang dipakai para pelaku ketika tahun itu 2016, kemudian dia kait-kaitkan namanya mereka. Saya netizen itu luar biasa ya, foto-foto yang berkaitan, yang diduga berkaitan di media sosial dari tahun ke tahun, kemudian dari komentar-komentar, kemudian dari perbincangan mereka di media sosial, itu digabung-gabungan dan itu diklop teman-teman, klop. Saya pikir kok polisi kita cerdas, pintar gitu kan, dan netizen itu hanya seorang mandu sorak gitu ya, yang memberi support gitu supaya kasus ini segera terungkap begitu ya. Karena kalau 8 udah ketemu, yang 3 harusnya mudah ya, udah cuma 3. Apakah mohon maaf ada aksi saat itu, aksi penutupan mulut begitu? Allah alam bisawab teman-teman. Tetapi hal ini saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh netizen kita teman-teman, sungguh luar biasa. Mereka menjadi detektif, menjadi intel, mereka masuk ke dalam kisi-kisi media sosial, kemudian dari tahun ke tahun, dari 2016, dari pertama kejadian sampai hari ini 2024, mereka mencari informasi. Luar biasa netizen kita teman-teman. Semoga masalah ini segera terselesaikan. Banyak asumsi liar, banyak persepsi liar ya. Saya tidak ingin membahas itu semua karena nanti kita bisa salah, tapi kita berharap polisi segera bertindak lebih cepat dan kasus ini segera terselesaikan, dan ya Vina mendapat sebuah keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.